Namaku Laras. Lahir dari keluarga terpandang dan berada, sejak kecil hidupku tak pernah kekurangan. Aku adalah anak semata wayang dari pemilik perusahaan distribusi besar di Jakarta. Ayahku keras dalam didikan, namun menyayangiku dengan cara yang tak banyak ditunjukkan. Ibuku lembut dan penyayang, selalu ingin melihatku bahagia. Saat usiaku menginjak 26 tahun, aku mulai bekerja di perusahaan ayahku. Bukan sebagai direktur seperti anak pengusaha lainnya, melainkan sebagai staf biasa di bagian pemasaran. Ayah ingin aku belajar dari bawah, mengenal usaha yang sudah dia bangun sejak nol. Di sanalah aku bertemu Raka, pria yang membuat hidupku berubah total. Raka bukan siapa-siapa saat itu. Dia hanya staf keuangan biasa, bekerja penuh dedikasi dan selalu tampil sopan. Tapi dari awal pertemuan, aku melihat ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Wibawanya tenang, tutur katanya santun, dan sikapnya penuh perhatian. Di saat teman-teman kantorku sibuk menunjukkan prestasi untuk naik jabatan, Raka lebih sering membantu rekan-rekan yang kesulitan. Hari demi hari, aku makin sering berinteraksi dengannya. Awalnya hanya bertukar dokumen atau rapat bareng. Lama-lama, kami saling bercanda ringan. Raka tak pernah menggombal, tapi justru karena itulah aku merasa nyaman. Dia membuatku tertawa tanpa berusaha terlalu keras. Dia memperhatikanku tanpa membuatku risih. Sampai akhirnya, dia mengantarku pulang saat hujan deras mengguyur kota. "Maaf ya, mobilku jelek," katanya sambil membuka pintu sedan tua berwarna silver kusam. Aku hanya tersenyum dan masuk. Sejak saat itu, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam hatiku. Dan aku tahu, Raka juga merasakannya. Hubungan kami berkembang diam-diam. Raka menolak saat aku ingin mengajaknya makan malam di restoran mahal. "Aku nggak pantas makan di tempat seperti itu," katanya waktu itu. Tapi aku bersikeras. Sampai akhirnya, ayahku tahu juga. Awalnya ayah menentang. "Dia cuma karyawan kecil, Laras. Apa kamu yakin?" Tapi ibuku membujuk ayah dengan lembut. "Yang penting Laras bahagia, Pak." Setelah proses cukup panjang, ayah akhirnya memberi restu. Kami pun menikah secara mewah dan meriah. Raka tampak gugup sepanjang prosesi, namun tetap terlihat memesona dalam balutan jas hitam dan senyum sederhana. Aku merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Bagiku, Raka adalah anugerah, pria yang sederhana, jujur, dan tulus. Hidup kami tampak sempurna. Namun, kebahagiaan itu mulai berubah perlahan. 1 tahun setelah menikah, aku mulai merasakan perubahan pada Raka. Dia sering pulang larut, mengeluh tentang pekerjaan yang menumpuk. Aku memakluminya karena setelah menikah denganku, karirnya memang melesat. Ayahku mempercayainya memegang proyek besar karena Raka dikenal rajin dan teliti. Gajinya pun naik 2 kali lipat dalam setahun. Namun, perhatian Raka padaku mulai berkurang. Dulu, dia selalu mengecek apakah aku sudah makan atau belum. Sekarang, dia bahkan tak menoleh saat aku bicara panjang lebar tentang hariku. Aku berusaha memahami. Mungkin dia stres. Tapi yang paling membuatku curiga adalah, dia mulai sering membawa ponselnya ke kamar mandi dan mengunci pintu. Aku sempat menanyakan itu. "Kenapa sekarang kamu suka banget main HP di kamar mandi, Mas?" Raka hanya tertawa kecil, "Cuma baca berita, sayang." Aku mengangguk pelan. Tapi hatiku tak tenang. Satu hari, aku dan ibuku pergi ke pusat perbelanjaan untuk melihat-lihat bahan pesta ulang tahun ayah. Kami memilih jalan kaki menuju toko kain yang berada di lorong pasar tradisional dekat mall. Di sana, kejadian aneh itu terjadi. Seorang anak kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, berlari ke arahku. Bajunya dekil, wajahnya hitam karena debu, tapi matanya bersinar. "Bu, itu ayahku," katanya pelan sambil menunjuk foto kecil yang tergantung di gantungan kunci tasku, foto pernikahanku dengan Raka. Aku tercengang. "Maaf, Nak? Kamu bilang siapa?" "Itu ayahku. Ayah Raka." Aku menggigil. Ibuku langsung menarikku. "Ayo, Laras, jangan diladeni." Anak itu hanya menatapku polos, lalu berlari pergi. Aku ingin mengejarnya, tapi langkahku seperti tertahan. Mungkin hanya salah lihat, pikirku. Mungkin hanya anak jalanan yang asal bicara.
Sejak kejadian itu, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Aku membuka album lama pernikahan kami. Kulihat kembali foto Raka, dan benar, anak kecil tadi memiliki mata yang serupa. Bentuk hidungnya pun mirip. Tapi aku mencoba menenangkan diri. Itu hanya kebetulan, bukan? Namun, hatiku tak bisa tenang. Malam-malamku diwarnai mimpi buruk. Aku bermimpi berada di rumah kecil yang gelap, di mana seorang wanita kurus menangis sambil memeluk anaknya, dan memanggil Raka. Aku terbangun berkali-kali dengan tubuh basah oleh keringat. Raka tak menyadari kegelisahanku. Dia terlalu sibuk dengan telepon dari sekretarisnya yang sering dia bawa sebagai alasan lembur. Puncaknya, suatu malam aku bertanya, "Mas, kamu pernah menikah sebelum kita?" Raka menatapku dengan tatapan aneh. "Kamu dapat bisikan dari mana?" "Jawab aja," kataku dengan nada pelan. Raka tertawa kecil. "Enggak, Laras. Aku ini pria biasa. Kamu pikir aku bisa nikah diam-diam tanpa ada yang tahu? Mana mungkin." Aku mengangguk, meski jauh di lubuk hatiku, aku tahu, aku sedang dibohongi. Beberapa hari setelah itu, aku bertemu lagi dengan anak kecil itu. Dia sedang duduk di bawah jembatan, memungut botol bekas. Kali ini aku memberanikan diri menghampiri. "Namamu siapa?" "Aku Dimas." "Dimas, kamu bilang Raka itu ayahmu, ya?" Anak itu mengangguk. "Boleh ibu ikut kamu ke rumahmu?" Dia tampak ragu, tapi kemudian mengangguk dan memegang tanganku. Kami berjalan kaki sekitar 15 menit. Melewati lorong sempit, melewati deretan rumah-rumah reot hingga sampai di sebuah gubuk dari triplek dan seng. Di depan rumah itu, duduk seorang wanita kurus dengan wajah pucat. "Bu, ini ibu yang tadi aku cerita. Dia mau tahu tentang ayah." Wanita itu menoleh dan matanya membelalak saat melihatku. Kemudian ia menangis. Aku dulu istri Raka," katanya dengan suara bergetar. "Kami menikah dulu secara sederhana, tapi hidup kami miskin. Raka pergi untuk mencari kerja dan tak pernah kembali. Aku dengar dia menikah dengan wanita kaya. Aku tak tahu kalau itu kamu." Aku merasa seperti dipukul oleh kenyataan yang keras. Isti lalu mengambil album foto yang lusuh. Di dalamnya ada foto mereka berdua, Raka dan Isti, masih muda, tersenyum bahagia. Lalu foto bayi kecil, Dimas, di gendongan Raka. Aku tak bisa membendung air mata. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku pulang dengan langkah lemah. Di dalam mobil, air mataku terus mengalir. Hatiku tercabik. Selama ini aku hidup bersama suami yang penuh rahasia, yang telah menelantarkan istri dan anaknya, demi hidup enak bersamaku. Aku merasa jijik, muak, marah. Tapi lebih dari itu, aku merasa kasihan pada Isti dan Dimas. Dan mulai saat itu, aku menyusun rencana pelan-pelan. Sebuah rencana yang akan mengguncang hidup Raka sepenuhnya. Pulang dari rumah Isti, pikiranku kacau. Bagaimana bisa selama ini aku tak pernah tahu? Aku sudah menikah dengan Raka, membangun kehidupan bersamanya, sementara di balik itu dia meninggalkan istri dan anak. Hatiku terasa sesak, campur aduk antara marah dan kasihan. Aku memikirkan Isti dan Dimas yang harus berjuang sendirian di rumah reot, sementara Raka hidup bergelimang kemewahan bersamaku. Aku harus melakukan sesuatu. Namun, aku tahu aku harus berhati-hati. Aku tak ingin membuat keributan dulu. Raka bukan orang biasa. Dia punya pengaruh besar di perusahaan ayahku. Aku harus merencanakan semuanya dengan matang. Keesokan harinya, aku menghubungi Isti. "Aku ingin membantu kalian," kataku. "Aku akan mengajak kalian tinggal di rumahku. Bukan karena aku merasa bersalah, tapi aku ingin kamu dan Dimas merasakan hidup yang layak." Isti terdiam lama di telepon. "Apa kamu yakin, Laras? Aku takut Raka akan marah." Aku menghela napas. Aku juga takut, tapi aku tidak akan membiarkan kalian hidup seperti itu. Akhirnya, Isti setuju. Aku mengatur semuanya dengan rapi. Tanpa sepengetahuan Raka, aku membawa Isti dan Dimas ke rumahku. Mereka tinggal di sebuah kamar kecil di lantai 2, yang biasanya kuperuntukkan untuk tamu. Isti tampak terharu. "Terima kasih, Laras." Aku nggak tahu harus bilang apa.
Aku tersenyum lelah. Jangan pikirkan itu sekarang. Yang penting kalian di sini. Namun, aku tahu Raka pasti akan kaget jika tahu aku membawa istri pertamanya. Beberapa hari kemudian, saat Raka pulang, aku sengaja memperkenalkan Isti dan Dimas sebagai keluarga dekat yang tinggal bersama kami. Raka hanya menatap dingin. Laras, ini bukan urusanmu. Aku juga bagian dari urusan ini, Raka. Aku ingin tahu siapa sebenarnya kamu. Raka membentakku, jangan bawa-bawa hal yang sudah lama. Aku sudah putus dengan masa lalu. Aku tak bergeming. Aku mulai mengamati perilaku Raka. Aku tahu dia selingkuh dengan sekretarisnya, Maya. Dia sering menelepon Maya dari kantor, bahkan membelikan apartemen mewah untuknya dengan uang yang seharusnya adalah hak keluargaku. Aku tak mau diam. Aku mulai menyusun strategi. Pertama, aku mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Raka. Aku menyewa seorang detektif swasta untuk mengikuti gerak-geriknya. Hasilnya mengejutkan, Raka memang sering bertemu Maya secara rahasia. Kedua, aku mulai menggalang dukungan di perusahaan. Aku tahu Raka adalah kepala bagian keuangan yang sangat berkuasa, tapi aku juga tahu ada bawahannya yang kecewa karena kebijakan Raka yang merugikan banyak orang. Aku mulai menjalin komunikasi dengan mereka. Aku memberitahu bahwa aku punya niat baik untuk memperbaiki perusahaan, dan jika mereka ingin perubahan, mereka harus siap bersamaku. Tak lama kemudian, aku mendapat tawaran dari seorang pria bernama Arya. Dia adalah salah satu manajer terbaik di perusahaan, punya reputasi tinggi dan disukai banyak karyawan. Arya menawarkan diri untuk membantu mengawasi manajemen keuangan jika aku bisa memberi kesempatan. Aku merasa ada chemistry di antara kami, tapi aku tidak ingin terburu-buru. Sementara itu, kehidupan rumah tanggaku mulai berubah. Isti dan Dimas sudah seperti keluargaku sendiri. Dimas mulai sekolah, dan aku membantunya belajar di rumah. Isti membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan juga membantuku mengurus administrasi kecil di kantor ayah. Mereka menjadi sumber kekuatan yang aku butuhkan. Mereka mengingatkanku bahwa aku harus kuat menghadapi kenyataan pahit. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa Raka akan naik jabatan menjadi direktur keuangan perusahaan. Aku merasa gelisah. Jika dia naik jabatan, maka kekuasaannya makin besar dan aku akan semakin sulit menghadapi dia. Aku memutuskan untuk bergerak cepat. Aku memanggil Arya dan mengatakan rencanaku. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti kesalahan Raka di perusahaan, termasuk bukti penyalahgunaan dana dan perselingkuhan, kataku. Arya mengangguk. Aku sudah punya beberapa dokumen yang menunjukkan ada kejanggalan. Kami mulai menyusun laporan lengkap dan membuat proposal untuk ayahku. Hari itu aku bertemu ayahku dan menyodorkan semua bukti. Ayah terkejut, tapi juga merasa kecewa. Kamu yakin ini semua benar, Laras? Tanya ayah. Aku yakin, Pak. Aku tidak mau keluarga kita dirugikan oleh seorang pria yang cuma ingin hidup enak. Ayah mengangguk perlahan. Aku akan pertimbangkan ini. Hari-hari berikutnya aku semakin sering mendengar kabar bahwa Raka mulai kehilangan dukungan dari para pemegang saham dan dewan direksi. Ayah juga mulai membatasi akses Raka dalam pengambilan keputusan. Raka mulai terlihat stres dan berubah semakin kasar di rumah. Dia mulai sering pulang malam, dan aku yakin dia semakin sering menghabiskan waktu dengan Maya. Namun, aku tak takut. Aku sudah siap. Aku sudah punya rencana. Lalu, suatu sore yang mendung, aku mendapat telepon dari Maya. Aku tahu semuanya, katanya dengan suara dingin. Kamu pikir bisa mengusir aku dari hidup Raka begitu saja? Kamu salah besar. Aku hanya diam. Aku tahu itu hanya awal dari badai yang akan aku hadapi. Tapi aku tak sendiri. Aku punya Isti, Dimas, dan Arya. Kami akan melawan. Aku bertekad, tidak akan membiarkan Raka merusak hidupku lagi. Aku akan membuktikan siapa aku sebenarnya. Hari-hari yang berlalu setelah aku menerima ancaman dari Maya adalah masa yang sangat berat. Raka semakin berubah menjadi sosok yang sulit ditebak. Dia mulai tidak peduli lagi dengan rumah dan aku, bahkan semakin sering menghilang tanpa kabar. Puncaknya adalah saat aku menemukan kwitansi pembayaran apartemen baru untuk Maya, dibayar menggunakan kartu kreditku tanpa sepengetahuanku. Hatiku benar-benar hancur,
Tetapi aku tetap berusaha kuat demi Isti dan Dimas yang kini sudah menjadi keluargaku. Pagi itu, aku bangun dengan tekad baru. Aku harus menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Aku sudah cukup lama menanggung luka dan kebohongan suamiku. Di kantor, aku mulai bergerak cepat bersama Arya. Kami menyiapkan semua dokumen untuk presentasi di depan Dewan Direksi. Arya menunjukkan beberapa laporan keuangan yang sudah dia audit ulang dan menemukan indikasi penggelapan yang dilakukan oleh Raka. Ini jelas bukti yang kuat, Laras, kata Arya. Kita harus tunjukkan ini di rapat berikutnya. Aku mengangguk penuh semangat. Aku ingin agar kebenaran terungkap dan Raka tidak lagi bisa memanipulasi keadaan. Sementara itu, di rumah, suasana semakin tegang. Raka sudah tidak lagi peduli dengan Isti dan Dimas, bahkan dengan aku sendiri. Suatu malam, aku memergoki dia sedang menelepon Maya dengan suara yang lembut dan penuh janji-janji manis. Aku merasa jijik, tapi aku hanya diam dan menyimak. Kamu tunggu saja, aku akan segera bisa mengurus semuanya, ujar Raka di telepon. Aku tahu, itu berarti dia masih merencanakan sesuatu yang berbahaya untukku. Di lain hari, Isti datang menghampiriku dengan wajah sedih. Laras, aku takut Raka akan melakukan sesuatu yang buruk pada kita, katanya. Aku menggenggam tangannya erat. Kita harus kuat, Isti. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu dan Dimas. Dimas, meskipun masih kecil, juga mulai menunjukkan perubahan. Dia sering bertanya tentang ayahnya dan kenapa ayahnya tidak lagi datang ke rumah. Aku berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sederhana bahwa ayahnya sedang sibuk dan suatu saat nanti akan berubah menjadi lebih baik. Namun aku tahu, sebenarnya aku sendiri yang ragu. Hari rapat Dewan Direksi tiba. Aku dan Arya masuk ke ruang rapat dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, ini adalah pertarungan terakhirku melawan Raka. Aku mulai memaparkan semua bukti, dari penggelapan dana, hingga bukti perselingkuhan dan pengabaian keluarga sebelumnya. Semua orang terdiam, terkejut dengan apa yang mereka dengar dan lihat. Raka berdiri di sudut ruangan dengan wajah memerah marah, tapi dia tidak bisa membantah fakta-fakta yang ada. Ketua Dewan Direksi berbicara. Kami berterima kasih atas keberanian Ibu Laras yang sudah mengungkapkan hal ini. Demi kebaikan perusahaan dan nama baik keluarga, kami memutuskan untuk mencopot Raka dari jabatannya sebagai Kepala Keuangan, efektif mulai hari ini. Aku merasakan beban berat terangkat dari pundakku. Tetapi aku juga tahu, ini bukan akhir. Setelah rapat, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Raka sudah menungguku di rumah dengan wajah penuh amarah. Kamu pikir dengan menjatuhkanku, kamu menang, katanya dengan suara kasar. Aku tidak akan diam begitu saja. Aku menatapnya dingin. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal keadilan. Raka mulai melakukan hal-hal yang tidak terduga. Dia menghilang dari rumah selama beberapa hari dan ketika pulang, dia membawa seorang pria asing yang kukenal sebagai pengacara. Raka mengancam akan menggugatku atas tuduhan pencemaran nama baik dan penggelapan data perusahaan jika aku tidak mundur. Aku tahu ini hanya intimidasi. Aku tidak takut. Aku malah semakin aktif menguatkan posisi. Aku mulai melibatkan ayahku lebih dalam dan juga berbicara dengan para pemegang saham yang mulai kecewa pada Raka. Sementara itu, aku semakin dekat dengan Arya, yang bukan hanya menjadi partner kerja, tapi juga menjadi sahabat yang bisa kupercaya. Di tengah semua itu, aku juga mulai merencanakan masa depan baru. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa Raka. Aku mulai mengajukan diri untuk posisi yang lebih tinggi di perusahaan dengan dukungan dari ayahku dan beberapa anggota Dewan Direksi. Aku yakin, dengan kerja keras dan integritas, aku bisa membawa perubahan yang nyata. Namun, Raka tidak tinggal diam. Dia mencoba menyabotase pekerjaanku dengan menyebarkan fitnah dan gosip di kantor. Dia bahkan mencoba merusak reputasiku di mata ayahku. Tetapi aku tetap tenang dan fokus pada tujuan. Pada saat yang sama, kehidupan keluarga baru kami juga mulai menemukan keharmonisan. Isti mulai membuka diri dan aku mengajaknya untuk bekerja di perusahaanku sebagai asisten pribadiku. Dimas, yang sebelumnya pendiam dan takut, kini mulai ceria dan percaya diri. Aku merasa bahwa dengan kehadiran mereka, aku memiliki alasan kuat untuk melangkah maju dan tidak menyerah.
Satu malam, aku duduk sendirian di balkon, menatap bintang-bintang. Aku berpikir, betapa panjang dan sulit perjuangan ini. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Aku harus menjadi wanita yang kuat, yang bisa melindungi keluargaku dan menata masa depan yang lebih baik. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Aku menatap cermin dengan tatapan penuh tekad. Perjuangan belum selesai, tapi aku sudah berada di jalur yang benar. Raka yang dulu penuh dengan tipu daya kini mulai kehilangan pijakannya. Di kantor, suasana berubah drastis. Setelah pemecatan Raka, posisi kepala keuangan kosong. Dewan direksi meminta aku untuk sementara waktu mengisi posisi tersebut, mengingat aku yang paling paham kondisi keuangan perusahaan. Aku menerima tawaran itu dengan penuh semangat. Namun aku tahu, ini bukan sekadar jabatan, ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki semuanya, sekaligus membalas pengkhianatan yang sudah aku terima. Arya, yang selama ini menjadi partner kerjaku, semakin dekat denganku. Kami sering bekerja lembur, membahas strategi pengelolaan keuangan dan berbagai perbaikan sistem. Perlahan, aku mulai membuka hati untuknya. Arya bukan hanya cerdas dan profesional, tapi juga sosok yang tulus dan perhatian. Suatu hari, saat kami pulang bersama, Arya menatapku dan berkata, "Kamu kuat, Laras. Aku percaya kamu bisa membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik, dan aku ingin berada di sisimu, bukan hanya sebagai rekan kerja." Hatiku berdebar. Mungkin aku mulai bisa percaya cinta yang baru, cinta yang bukan penuh dengan kebohongan seperti yang kurasakan selama ini. Namun, di balik semua itu, Raka masih belum menyerah. Dia semakin agresif dengan rencana-rencananya. Suatu hari aku menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai saksi kehidupan masa lalu Raka bersama istri dan anaknya. Mereka mulai curiga bahwa Raka berusaha menghilangkan jejak dan melupakan keluarganya demi hidup mewah bersamaku. Aku jadi makin yakin bahwa aku harus bertindak cepat. Hari itu, aku pergi mengunjungi rumah keluarga pertama Raka yang kumuh. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah itu, aroma apek dan debu menyergap hidungku. Isti dan Dimas menyambutku dengan senyum hangat, sementara istrinya, Sari, tampak terkejut sekaligus haru. Sari membawa aku ke sebuah ruangan kecil dan memperlihatkan foto-foto lama keluarga mereka. Foto-foto Raka, Sari, dan anak mereka yang kini sudah beranjak besar. Melihat wajah-wajah itu, hatiku remuk. Mereka benar-benar pernah hidup bersama dan penuh kasih, sebelum Raka meninggalkan mereka begitu saja. Aku memutuskan untuk mengajak mereka tinggal di rumahku. Aku yakin dengan kehadiran mereka, Raka tidak akan bisa lagi berkelit dan menutup-nutupi masa lalunya. Ketika membawa mereka pulang, Raka terkejut melihat istrinya dulu dan anaknya sudah berada di rumah kami. Tapi seperti biasa, dia menolak mengakuinya dan bersikap acuh tak acuh. Aku pura-pura tak peduli dan mulai mengatur rumah agar semua terasa nyaman untuk Sari, Isti, dan Dimas. Namun, perang tidak berhenti di situ. Raka mulai berupaya menutup mulut istrinya dan anaknya dengan berbagai ancaman. Bahkan dia mencoba membeli kesetiaan mereka dengan uang. Tapi mereka bukan orang yang mudah dibeli. Sari berkata kepadaku, "Kami lelah dengan hidup penuh kebohongan dan pengkhianatan. Kini aku percaya padamu, Laras. Aku siap bersama-sama menghadapi Raka." Aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku. Bersama mereka, aku yakin bisa menghadapi Raka dan semua tipu dayanya. Di kantor, aku memulai revolusi kecil. Aku mengganti sistem pengelolaan keuangan yang selama ini dimanipulasi oleh Raka. Aku juga mulai membangun tim baru yang profesional dan bisa dipercaya. Arya menjadi tangan kananku yang sangat berharga. Kami mulai memperbaiki citra perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan menjalin hubungan baik dengan para klien dan pemegang saham. Di rumah, aku mulai merasakan perubahan. Sari dan Isti membantu mengurus rumah dan anak-anak, sementara aku mulai bisa fokus pada pekerjaan. Dimas yang dulu pendiam, kini mulai ceria dan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Aku merasa keluarga kami mulai kembali lengkap, walaupun belum sempurna. Raka, yang semakin kehilangan pijakan, mulai menunjukkan wajah asli yang sebenarnya. Dia makin sering marah-marah tanpa sebab, bahkan mulai membuat skandal kecil di kantor. Beberapa kali dia mencoba memfitnah aku kepada ayahku,
tapi aku sudah siap dengan bukti-bukti yang kukumpulkan. Aku juga mulai menyusun rencana balas dendam dengan lebih matang. Aku ingin menjatuhkan Raka bukan hanya dari jabatan, tapi juga menghancurkan reputasinya. Aku menghubungi beberapa kolega dan orang-orang penting yang pernah bekerja sama dengannya dan mendengar banyak keluhan. Suatu hari, aku mendapat kabar mengejutkan. Raka ternyata punya seorang sekretaris muda yang selama ini menjadi selingkuhannya. Dia bahkan sudah memberikan apartemen mewah di pusat kota untuk wanita itu. Aku tahu ini adalah kesempatan emas untuk menjebak Raka. Aku pura-pura tidak tahu tentang selingkuhannya dan membiarkan Raka terus menghabiskan uangku. Tetapi di balik itu, aku mengatur agar semua transaksi keuangan terkait apartemen itu terungkap di rapat berikutnya. Saat rapat berlangsung, aku memaparkan fakta bahwa Raka menggunakan dana perusahaan dan uang pribadiku untuk membiayai gaya hidup selingkuhannya. Semua orang terkejut dan mulai mempertanyakan integritas Raka. Tekanan semakin besar, dan akhirnya Raka tak bisa lagi berkelit. Dia terpaksa mengundurkan diri dari perusahaan secara paksa. Aku mengambil alih posisi kepala keuangan secara permanen dan mulai membangun perusahaan dengan prinsip yang baru, kejujuran dan kerja keras. Di tengah perjuangan itu, aku dan Arya semakin dekat. Suatu malam, setelah selesai bekerja lembur, Arya mengajak aku duduk di taman kantor. Dia mengutarakan perasaannya dengan tulus. "Kamu adalah wanita luar biasa, Laras. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan hanya sebagai rekan kerja tapi juga sebagai pasangan." Aku tersenyum, hatiku hangat. Aku siap membuka hati untuk cinta yang baru, yang tidak penuh kebohongan. Kini aku mulai merasakan harapan baru. Meskipun luka dari masa lalu masih ada, aku yakin aku bisa melangkah maju bersama keluarga baru yang aku bangun. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kebohongan atau kemewahan palsu, tapi dari kejujuran, cinta, dan keberanian untuk memulai yang baru. Aku dan keluarga baru kami duduk bersama di ruang tamu, tertawa dan bercanda, merasakan hangatnya cinta dan kebersamaan. Aku tahu, perjalanan masih panjang, tapi aku siap menghadapinya dengan hati yang kuat dan penuh harapan. Setelah mengambil alih jabatan kepala keuangan, aku merasa seolah menemukan kembali kekuatanku yang selama ini terpendam. Namun, walau Raka sudah tak lagi berkuasa di kantor, bayang-bayang masa lalunya dan kebohongannya masih sering menghantui pikiranku. Hari-hari berlalu dengan sibuknya aku mengatur perusahaan. Bersama Arya dan tim baruku, kami bekerja keras memperbaiki keadaan yang sempat kacau. Semua laporan keuangan diperiksa ulang, korupsi dan penyalahgunaan dana yang selama ini dilakukan Raka perlahan terungkap dan dibereskan. Aku bersyukur Arya selalu ada di sisiku, bukan hanya sebagai partner kerja, tapi juga sebagai teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral. Suatu sore, saat aku sedang menata berkas di ruanganku, telepon berdering. Suara di ujung sana membuatku terdiam sejenak. Itu adalah Sari, istri pertama Raka. Dia terdengar gelisah dan meminta aku datang ke rumah mereka. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Laras. Ini tentang masa lalu Raka yang belum pernah dia ceritakan pada kita," katanya terbata-bata. Perasaanku campur aduk saat menuju ke rumah mereka yang sederhana. Sesampainya di sana, Sari membuka sebuah kotak tua yang berisi surat-surat dan foto-foto lama. "Aku baru saja menemukan surat-surat ini saat merapikan lemari," katanya sambil menyerahkan surat-surat itu padaku. Aku membacanya satu persatu. Surat-surat itu adalah bukti nyata tentang perjuangan keluarga mereka saat hidup dalam kemiskinan. Raka pernah menulis surat penuh penyesalan dan janji kepada Sari dan anaknya, namun surat-surat itu tak pernah dia kirimkan. Dalam surat itu juga tertulis tentang tekanan dan kesulitannya dalam mempertahankan keluarga saat kondisi mereka sangat berat. Aku menangis saat membaca, memahami betapa berat beban yang dipikul Raka dulu. Namun aku juga merasa kecewa karena dia memilih meninggalkan mereka begitu saja demi hidup enak bersamaku. Sari juga menunjukkan sebuah rekaman suara. Di dalamnya terdengar suara Raka yang berbicara kepada Sari, menjelaskan alasan dia meninggalkan mereka dan berjanji akan kembali suatu hari nanti. Namun, kenyataannya dia tidak pernah kembali. Aku terdiam memikirkan semua ini. Apakah Raka benar-benar pria yang pernah aku cintai dulu? Atau dia hanya pria yang takut menghadapi kenyataan dan memilih lari? Aku sadar, aku harus mengambil keputusan besar.
Keesokan harinya, aku mengajak Raka duduk bersama di rumah. Dengan tenang aku berkata, Raka, aku sudah tahu semuanya. Tentang istrimu, anakmu, dan alasan kamu meninggalkan mereka. Raka terkejut, wajahnya berubah pucat. Dia tidak membantah, hanya menunduk diam. Aku melanjutkan, aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohonganmu lagi. Aku ingin kita jujur, baik pada dirimu, aku, maupun pada keluargamu yang dulu. Raka menghela napas panjang, lalu akhirnya membuka cerita panjang yang selama ini dia pendam. Dia menceritakan bagaimana sulitnya hidup mereka dulu, tekanan dari keluarga dan lingkungan, serta rasa malu yang dia rasakan. Dia mengaku takut tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya, sehingga memilih pergi dan memulai hidup baru. Namun, aku tidak bisa menerima semua itu begitu saja. Aku memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Raka untuk memperbaiki kesalahannya. Kami sepakat bahwa dia akan mulai membangun kembali hubungan dengan Sari dan anaknya, dan aku akan mendukungnya selama proses itu berjalan. Namun, aku juga menegaskan bahwa aku tidak akan tinggal diam jika dia kembali berkhianatiku. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perubahan. Raka mulai menghubungi Sari dan anaknya lebih sering. Perlahan hubungan mereka mulai membaik meski tidak mudah. Sari dan anaknya pun mulai percaya bahwa Raka sungguh-sungguh ingin memperbaiki keadaan. Di sisi lain, hubungan aku dan Arya semakin kuat. Kami mulai saling mengenal lebih dalam, dan aku merasakan kehangatan yang selama ini hilang dalam hidupku. Arya bukan hanya pendukungku dalam pekerjaan, tapi juga penyembuh luka hatiku. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Raka kembali menunjukkan tanda-tanda sikap egois dan mulai sering pergi larut malam. Aku mulai curiga dia masih menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, aku diam-diam mengikuti Raka. Aku melihatnya masuk ke sebuah gedung apartemen mewah. Hatiku seperti diremas. Gedung itu adalah apartemen yang dulu aku tahu dia berikan untuk selingkuhannya, sekretarisnya. Aku berdiri di depan pintu apartemen itu, berdebar-debar. Saat pintu terbuka, aku melihat wanita muda itu menatapku dengan dingin dan sinis. "Laras, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Aku tidak menjawab, hanya menatap Raka yang berdiri di belakangnya dengan wajah bersalah. Konfrontasi itu membawa semua rahasia keluar ke permukaan. Raka tidak bisa lagi berbohong atau mengelak. Dia akhirnya mengakui bahwa dia masih menjalin hubungan dengan wanita itu. Aku merasa hancur, tapi aku juga semakin yakin bahwa aku harus mengambil alih kendali hidupku sepenuhnya. Aku kembali ke rumah dengan tekad yang lebih kuat. Aku memutuskan untuk memisahkan diriku secara emosional dari Raka dan fokus pada masa depan yang lebih baik. Aku juga mulai menyusun strategi agar Raka tidak bisa lagi merusak hidupku dan keluargaku. Dengan bantuan Arya, aku mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan dan penyalahgunaan dana oleh Raka. Kami merencanakan langkah-langkah hukum dan bisnis untuk menjatuhkan Raka secara total. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup dengan penuh fokus. Bersama Sari dan anak-anak, aku membangun keluarga baru yang hangat dan penuh cinta. Arya selalu ada di sisiku, memberikan kekuatan dan cinta yang tulus. Aku tahu perjuangan belum selesai, tapi aku siap menghadapi apapun demi masa depan yang lebih baik dan bahagia. Setelah mengetahui perselingkuhan Raka, hatiku bergetar bukan karena marah semata, melainkan karena sakit yang dalam, pengkhianatan berlapis yang selama ini ia sembunyikan dariku. Namun, aku tahu amarah saja tak akan menyelesaikan apa-apa. Aku harus bertindak dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Dengan dukungan penuh dari Arya, aku mulai menyusun rencana balas dendam yang tak hanya akan membuat Raka kehilangan semua kekuasaannya, tapi juga membuka mata semua orang tentang siapa sebenarnya dia. Arya yang profesional dan penuh kredibilitas sangat memahami sistem di perusahaan ayahku. Bersama, kami mempelajari dokumen keuangan dan mencari celah-celah yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Raka secara hukum dan bisnis. Pertama, aku memastikan semua bukti perselingkuhan dan kebohongan Raka terdokumentasi dengan rapi. Aku mengumpulkan pesan-pesan chat, foto-foto, dan rekaman video yang menunjukkan betapa Raka memperlakukan istrinya yang dulu dan selingkuhannya dengan tidak hormat. Bukti-bukti ini bukan hanya untuk balas dendam pribadi, tapi juga sebagai dasar agar perusahaan tidak lagi dirugikan oleh tindakan Raka. Kedua,
Aku menggandeng beberapa pejabat penting di perusahaan yang selama ini juga merasa dirugikan oleh Raka. Dengan diplomasi dan pendekatan hati-hati, aku mengajak mereka bersatu membentuk kekuatan baru yang bisa mempengaruhi keputusan rapat direksi. Aku ingin memastikan bahwa saat aku mengambil alih, semua berjalan lancar tanpa ada sabotase dari pihak manapun. Sementara itu, hubungan dengan keluarga Raka yang dulu juga semakin erat. Sari dan aku mulai membangun komunikasi yang hangat, berusaha menjadi ibu dan istri yang saling menghargai meski dulu ada banyak luka. Anak-anak Raka yang kurasakan betul kesepiannya, mulai membuka diri dan memperlihatkan kebahagiaan yang selama ini mereka rindukan. Aku merasa mendapat keluarga baru yang sungguh berarti. Namun, meskipun semuanya mulai membaik, aku tahu ini bukan waktu untuk lengah. Raka mulai berusaha melawan secara diam-diam, menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi beberapa pihak dan mempertahankan posisinya. Tapi kali ini, aku sudah lebih waspada. Suatu malam, Arya datang ke rumahku dengan wajah serius. "Ada kabar buruk, Laras?" katanya. "Ada beberapa pejabat yang mulai mencoba bersekongkol dengan Raka untuk menggagalkan rencana kita." Aku mengangguk. Aku sudah menduga. Tapi kita tidak boleh mundur sekarang. Kami pun mulai memperketat pengamanan data dan memperluas jaringan pendukung. Beruntung, banyak yang sudah bosan dengan sikap Raka yang egois dan korup. Aku juga membuka sedikit demi sedikit tentang siapa aku sebenarnya di perusahaan ini, bukan hanya istri direktur keuangan, tapi putri dari pemilik perusahaan dengan hak penuh atas pengelolaan. Malam demi malam aku dan Arya bekerja sampai larut, menyusun strategi, menghubungi pihak hukum, dan menyiapkan presentasi untuk rapat besar yang akan menentukan nasib Raka. Di tengah kesibukan itu, aku merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dari Arya. Dia bukan hanya pendukungku, tapi mulai menjadi seseorang yang aku percayai sepenuh hati. Hingga akhirnya, saat rapat direksi tiba, aku berdiri di depan semua orang dengan percaya diri. Dengan bukti kuat di tangan, aku mempresentasikan semua temuan tentang penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan yang dilakukan Raka. Reaksi anggota direksi sangat beragam, tapi sebagian besar mendukung langkah untuk mencopot Raka dari jabatannya. Raka sendiri terlihat terpukul, wajahnya kehilangan warna dan wibawa. Aku tahu saat itu dia sadar bahwa masa kejayaannya sudah benar-benar berakhir. Keputusan akhirnya diambil dengan suara bulat. Raka dicopot dari semua jabatan dan akan diproses hukum atas perbuatannya. Selesai rapat, aku tidak langsung pulang. Aku duduk bersama Arya di sebuah kafe kecil dekat kantor, menikmati secangkir kopi sambil menghela napas lega. "Kita berhasil, Arya," kataku. Arya tersenyum, "Ini baru awal, Laras. Sekarang saatnya kamu membangun hidup yang baru dan lebih baik." Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega yang besar karena keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, ada juga perasaan kehilangan karena selama ini aku terlalu percaya pada Raka. Tapi hidup harus terus berjalan. Aku memutuskan untuk fokus pada keluarga baruku, pada Sari dan anak-anak yang kini mulai menjadi bagian dari hidupku. Aku juga mulai membuka hati pada Arya, yang selama ini diam-diam sudah memberikan tempat istimewa dalam hidupku. Hari-hari selanjutnya, aku dan Arya semakin dekat. Kami sering menghabiskan waktu bersama, bukan hanya sebagai partner kerja tapi juga sebagai pasangan yang saling menguatkan. Aku merasakan cinta yang selama ini hilang mulai tumbuh kembali, bukan dari masa lalu yang penuh luka, tapi dari masa depan yang penuh harapan. Sedangkan Raka, setelah dipecat, mulai terpuruk. Dia kehilangan semua yang selama ini dia banggakan. Aku tahu mungkin dia menyesal, tapi penyesalannya datang terlambat. Aku pun melanjutkan hidupku dengan semangat baru. Dengan keluarga baru yang kukasihi dan cinta baru yang tumbuh di hatiku, aku siap menghadapi segala tantangan. Hari-hari setelah pemecatan Raka berjalan dengan penuh ketegangan, tapi juga harapan. Perusahaan mulai bangkit dari krisis yang diciptakan suamiku dulu, dengan dukungan penuh dari para staf yang mulai percaya pada kepemimpinan baru. Aku dan Arya semakin dekat, bukan hanya dalam urusan pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan pribadi. Suatu sore, aku berdiri di balkon rumah, memandangi langit senja yang merah jingga. Aku teringat semua perjalanan hidup yang sudah kulewati, kebohongan, pengkhianatan, air mata, dan juga kekuatan untuk bangkit.
Seketika aku merasa semua yang terjadi memberiku pelajaran berharga. Kring, ponselku bergetar. Itu pesan dari Arya. Kamu lagi di rumah? Aku tersenyum dan membalas, iya, aku di balkon, menikmati senja. Tak lama, Arya sudah tiba di rumah. Kami duduk bersama di ruang tamu, saling bertukar cerita tentang masa depan. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah, kata Arya lembut, tapi kamu sangat kuat, Laras. Aku menatap matanya, tanpa kamu, aku mungkin tidak akan bisa sampai sejauh ini. Hari itu kami memutuskan untuk membuka lembaran baru bersama. Bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sahabat dan partner hidup yang saling melengkapi. Aku merasa nyaman, dicintai, dan dihargai. Sementara itu, aku terus mendekatkan diri dengan Sari dan anak-anak Raka. Kami membuat rumah ini menjadi tempat yang hangat dan penuh kasih. Aku melihat betapa mereka mulai kembali percaya pada kehidupan, dan itu membuat hatiku damai. Sedangkan Raka, kehidupannya kini berubah drastis. Setelah kehilangan jabatan dan reputasi, dia mulai menjalani hidup yang lebih sederhana. Aku tahu dia menyesal, tapi aku memilih untuk tidak membenci. Biarlah karma dan waktu yang mengajarkan pelajaran padanya. Suatu hari, Sari datang padaku dengan sebuah surat dari pengadilan. Aku ingin kamu tahu, Laras, aku sudah mengajukan gugatan hak asuh untuk anak-anak kita, katanya. Aku tersenyum penuh harap, aku juga ingin membantu kalian, Sari. Kita akan hadapi ini bersama. Perjuangan baru dimulai. Bagaimana membangun kembali keluarga yang pernah hancur oleh kebohongan dan keserakahan. Namun, kini aku tidak sendirian. Aku punya Arya, keluarga baruku, dan tekad yang kuat. Waktu terus berjalan dan aku semakin merasa hidupku lengkap. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang kemewahan atau jabatan, tapi tentang cinta yang tulus, kejujuran, dan kebersamaan. Di kantor, Arya diangkat menjadi direktur keuangan menggantikan Raka. Dengan kompetensi dan integritas yang tinggi, ia membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Aku bangga padanya. Suatu malam, Arya mengajakku makan malam di restoran kecil yang dulu kami datangi saat awal mengenal satu sama lain. Dengan mata berbinar, dia mengambil tanganku. Laras, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menjadi istriku? Hatiku bergetar, air mata bahagia mengalir. Ya, Arya, aku mau. Kehidupan yang penuh luka dan pengkhianatan akhirnya berubah menjadi kisah cinta dan harapan baru. Aku belajar bahwa walau terkadang kita harus melalui kegelapan, selalu ada cahaya di ujung jalan. Cerita ini diakhiri dengan pesta kecil penuh kebahagiaan. Aku, Arya, Sari, dan anak-anak berkumpul, tertawa, dan merayakan keluarga baru yang utuh. Aku berterima kasih pada hidup yang memberiku kesempatan kedua. Dan aku siap menjalani masa depan dengan cinta dan kejujuran yang sesungguhnya.